Tambahkan nama sajipan Kosamosir dari program studi akuntansi perpajakan dengan NIM 2202010044. Di sini saya akan menjelaskan kerangka pengendalian internal JOSO dalam bentuk kubus. Kita dapat lihat di depan kubus ini ada 5 komponen pengendalian internal yang terdiri dari: pertama, lingkungan pengendalian; kedua, penilaian risiko; ketiga, aktivitas pengendalian; keempat, informasi dan komunikasi; dan kelima adalah pemantauan. Nah, sekarang kita lihat pada posisi bagian atas ini adalah tujuan dari sebuah perusahaan, atau yaitu efisiensi dan efektivitas operasi, pelaporan keuangan, dan terakhir adalah kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Kemudian pada bagian kiri ini adalah bagian yang ada dalam suatu entitas atau perusahaan, mulai dari level perusahaan sampai fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan. Kemudian, apa sih makna dari gambar kubus ini? Ketika perusahaan ingin mencapai tujuan-tujuan ini, mulai dari efisiensi dan efektif operasi dan penjualan laporan keuangan, dan tujuan kepatuhan akan tercapai ketika menetapkan 5 komponen pengendalian internal. Nah, jadi untuk mencapai tujuan-tujuan ini harus menerapkan kelima komponen pengendalian internal ini. Kemudian kita lihat hubungannya dengan bagian di dalam perusahaan. Nah, apa bagian dengan bagian ini? Jadi setiap bagian dalam perusahaan ini, mulai dari fungsi sampai level perusahaan, itu harus menerapkan kelima komponen pengendalian ini, mulai dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, dan informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Jadi setiap bagian di dalam perusahaan ini harus menerapkan kelima komponen pengendalian internal ini. Kemudian kita lihat katanya bagian-bagian di dalam perusahaan, tujuan-tujuan ini, jadi mulai dari level entitas sampai fungsi-fungsi perusahaan itu semuanya harus berkontribusi untuk membantu tercapainya tujuan pengendalian internal. Seperti yang kita ketahui tadi, tujuan-tujuannya adalah efektivitas dan efisiensi operasi, kemudian elektabilitasan laporan keuangan, kemudian kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Jadi inilah maksud dari JOSO menggambarkan frameworknya dalam bentuk kubus. Nah, JOSO juga menerapkan prinsip-prinsip pada setiap komponen pengendalian internal, yaitu mulai dari lingkungan pengendalian sampai dengan pemantauan ini menjadi sebagai pedoman untuk manajemen dalam mendesain dan juga mengevaluasi pengendalian